Baik, di sini saya akan menceritakan tentang perjuangan tiga ulama dalam menuntut ilmu dari awal sampai akhir hidupnya. Yang pertama itu Abdul Fattah Abu Quddah. Syekh Abdul Fattah Abu Quddah adalah seorang ulama di bidang hadis. Beliau lahir di kota Aleppo, Suriah, 17 Rajab tahun 1336 Hijriah dari sebuah keluarga pengusaha industri tekstil. Pada masa mudanya, Syekh Abdul Fattah menyelesaikan pendidikan menengah di Suriah. Setelah itu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Mesir, yaitu di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, dan lulus pada tahun 1368 Hijriah atau 1948 Masehi. Setelah tamat dari Fakultas Syariah di Al-Azhar, beliau mengambil spesialis bidang pedagogi pengajaran di Fakultas Bahasa Arab di universitas yang sama dan lulus pada tahun 1370 Hijriah. Setelah itu, beliau kembali ke negeri asalnya, yaitu Suriah. Segudang pengalaman di dunia pendidikan telah beliau lakoni. Bahkan beliau tergolong pakar pada bidang yang satu ini. Sepulang dari Mesir, beliau bekerja sebagai guru di Aleppo, lalu menjadi dosen di Fakultas Syariah di Universitas Damaskus. Tak selang lama, beliau Abdul Fattah Abu Quddah pindah ke Saudi Arabia dan mengikat kontrak dengan Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud di Riyadh, di mana beliau bekerja sebagai dosen. Selain itu, beliau juga mengajar di Ma'had Ali Lil Al-Qada, Sekolah Tinggi Yudisia, menjadi profesor pembimbing untuk mahasiswa pasca sarjana dan lain-lain. Di bawah bimbingannya, lahir banyak profesor dan ilmuwan. Setelah periode 1385 sampai 1408 Hijriah, Syekh Abdul Fattah Abu Quddah berpartisipasi dalam membangun Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud dan pembentukan kurikulumnya, serta diangkat menjadi anggota Majelis Ilmu, Dewan Ilmiah di kampus itu. Syekh Abdul Fattah Abu Quddah juga pernah ditugasi sebagai profesor tamu di Universitas UMM Durman, Sudan, dan beberapa perguruan tinggi di India. Sekembalinya dari Sudan, beliau mengajar di King Saud University di Riyadh. Dalam prestasi ilmiahnya, para sarjana muslim menominasikan Syekh Abdul Fattah Abu Quddah pada tahun 1995 untuk hadiah dari Sultan Brunei dalam bidang studi Islam. Hadiah ini ditawarkan kepadanya oleh Oxford Center for Studi Islam dalam sebuah upacara di London. Perilakunya merupakan contoh akhlak mulia, karakter seorang ulama dan mujahid handal yang memiliki pengetahuan dan kecerdasannya yang luas. Beliau pernah menempati posisi penting dalam dunia pendidikan serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan banyak lembaga dan perguruan tinggi. Sang Syekh telah melakukan perjalanan intelektual ke berbagai penjuru dunia untuk mendalami hadis. Di antaranya, beliau pernah mengembara ke Mesir, Hejaz, Sam, hingga India, di mana beliau banyak menghabiskan waktu di sana. Ketika itu, beliau sangat concern terhadapnya karya-karya ilmiah para ulama di India di bidang hadis, dan telah mengarang sekitar 100 buku yang sebagian besar di bidang hadis. Selain bidang pendidikan dan hadis, Syekh Abdul Fattah Abu Quddah juga sangat concern di bidang dakwah, dan yang patut dijadikan contoh, beliau sangat memiliki komitmen sangat tinggi untuk selalu membaca dan terus belajar meskipun salah satu matanya di kemudian hari buta dan salah satu telinganya tidak dapat mendengar. Syekh Abdul Fattah Abu Quddah termasuk ulama yang sangat produktif. Secara garis besar, kita dapat melihat hasil jerih payah dan perjuangan seorang ulama melalui buah tangannya. Secara garis besar, kita dapat membagi perjuangan dakwah bil kitabah beliau menjadi dua kategori: karyanya ulama yang diedit atau disunting tahqiq oleh beliau, dan karya hasil susunan dan karangan beliau sendiri. Adapun kitab-kitab yang beliau tahqiq mencakup beberapa ilmu, walau perhatian beliau terhadap buku-buku hadis dan ilmu-ilmu hadis lebih besar seperti fikih, usul fikih, akidah akhlak, ulumul Quran, dan sastra Arab, dan telah mengarang sekitar 100 buku yang sebagian besar di bidang hadis,
Dari sini kita dapat menyimpulkan keluasan dan kehebatan ilmu beliau. Adapun ulama yang kedua itu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Said Muhammad bin Said Alwi Al-Maliki Al-Hasani lahir di Makkah pada tahun 1365 Hijriah. Pendidikan pertamanya di Madrasah Al-Falah Makkah. Ayah beliau Said Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agamanya di sekolah tersebut serta merangkap sebagai pengajar di Halaqah Haram Makki dekat Babus Salam. Setelah Said Alwi Al-Maliki wafat, putra beliau Said Muhammad menjadi penerusnya. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah dan Universitas Ummul Qura, Makkah, bagian ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut. Sampai beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim rumah beliau di Hutaibiyah, kemudian pindah ke Rusaifah. Abuya As-Said Muhammad Al-Maliki dikenal sebagai guru, pengajar, dan pendidik yang tidak beraliran keras, tidak berlebih-lebihan, dan selalu menerima hiwar dengan hikmah dan mau'idah hasanah. Beliau ingin mengangkat derajat dan martabat muslimin menjadi manusia yang berperilaku baik dalam muamalahnya kepada Allah dan kepada sesama, terhormat dalam perbuatan, tindakan, serta pikiran dan perasaannya. Beliau adalah orang yang cerdas dan terpelajar, berani dan jujur, serta adil dan cinta kasih sayang terhadap sesama. Itulah ajaran utama Abuya As-Said Muhammad bin Al-Alwi Al-Maliki. Beliau selalu menerima dan menghargai pendapat orang dan menghormati orang yang tidak sealiran dengannya atau tidak searah dengan tariqahnya. Dalam kehidupannya, beliau selalu bersabar dengan orang-orang yang tidak berpendapat baik dengan pemikirannya atau dengan alirannya. Semua yang berlawanan diterima dengan sabar dan dijawab dengan hikmah. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah, Oktober 2004 Masehi, dan dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la di samping makam istri Rasulullah Khadijah binti Khuwailid. Dan yang menyaksikan penguburan beliau seluruh umat muslim yang berada di Mekah pada saat itu, termasuk para pejabat, ulama, para santri yang datang dari seluruh pelosok negeri, baik dari luar Mekah atau dari luar negeri. Semuanya menyaksikan hari terakhir beliau sebelum disemayamkan. Semua menyaksikan jenazah beliau setelah disolati di Masjidil Haram setelah sholat Isya yang dihadiri oleh tidak kurang dari 1 juta manusia. Begitu pula selama 3 hari. 3 malam rumahnya terbuka bagi ribuan orang yang ingin mengucapkan belasungkawa dan melakukan azah. Adapun salah satu karya beliau adalah Kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, merupakan kitab yang dikarang oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau mengarang kitab ini pada tahun 1423 Hijriah. Kitab ini ia kumpulkan dari materi-materi dan pembahasan-pembahasan yang membahas tentang kehidupan yang berkaitan dengan keluarga, yang di dalamnya berisi upaya pengobatan bagian-bagian dari problematika masa kini, dan juga sebagai pembenaran dan perbaikan atas pemahaman yang keliru. Baik, ulama yang ketiga adalah Al-Tahtawi. Rifa'ah Badawi Rafi'ah Al-Tahtawi, sering disebut Al-Tahtawi, lahir di Tahta pada tahun 1801 Hijriah, dari keluarga yang nasabnya sampai kepada Ja'far Shadiq ibnu Muhammad Al-Baqir ibnu Ali Zain Al-Abidin ibnu Al-Husain ibnu Bid'ah Tahirah Fatimah Al-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan agama ia terima dari saudara-saudara ibunya menurut tradisi di lingkungannya. Kemudian meneruskan sekolahnya di Al-Azhar. Di sana ia belajar selama 5 tahun dengan sistem belajar dan kurikulum yang masih tradisional. Salah seorang gurunya adalah Syekh Al-Ahsan Al-Attar. Al-Tahtawi adalah murid kesayangan Al-Syekh Ahsan Al-Attar. Menurutnya, Al-Tahtawi adalah murid yang pintar dan menyenangi ilmu pengetahuan modern yang pada masa itu tidak diajarkan di Al-Azhar, kecuali diajarkan oleh Al-Attar untuk Al-Tahtawi sendiri. Melihat ketekunan dan ketajaman pikiran Al-Tahtawi, beliau banyak memberi dorongan kepadanya untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan. Selama belajar di Al-Azhar, di bawah bimbingan Al-Attar, Al-Tahtawi sudah mulai mengetahui kemunduran-kemunduran di Al-Azhar dan di dalamnya masyarakat Mesir sendiri.
Dari sejarah ia mengetahui bahwa umat Islam pernah maju dalam peradabannya. Bahkan sampai di masanya Mesir masih disebut-sebut al-Dunya, pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Al-Tahtawi melihat bahwa dunia Islam memang unggul dalam ilmu-ilmu syariat dan akal, tetapi sudah melupakan ilmu-ilmu alam, matematika, metafisika, dan falsafah. Sedangkan Barat sudah mencapai tingkat kemajuan yang tinggi dalam ilmu-ilmu yang terdorong sains dan teknik. Sedangkan Barat sudah mencapai tingkat kemajuan yang tinggi dalam ilmu-ilmu yang tergolong sains dan teknologi. Menurut At-Tahtawi, untuk mengatasi kemunduran itu, umat Islam harus menguasai ilmu-ilmu yang sudah maju di Barat itu. Jalan untuk ini tidak ada lain kecuali melalui pendidikan dan pengajaran, membina generasi yang dinamis dan berpikir maju. Hal senada juga dijelaskan Said Ismail Ali bahwa perlu diperhatikan. Al-Tahtawi menyadari sepenuhnya tentang pentingnya pendidikan seni yang diungkapkan oleh At-Tahtawi dengan istilah seni dan teknologi. Tanpa ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu agama tak akan sempurna. Sesungguhnya Al-Funun dan Al-Sina'at adalah proses bagi keberaturan kekuasaan dan kebagusan bangsa-bangsa dan individu-individu. Setelah selesai sekolah di Al-Azhar, ia dikirim Muhammad Ali Pasha ke Prancis. Di Paris, ia belajar bahasa Prancis yang dalam waktu singkat dapat ia kuasai dengan baik. Dengan kemampuan tersebut, ia membaca dan mempelajari buku-buku sejarah, filsafat Yunani, ilmu hitung, logika, dan bahkan pemikiran para pemikir bangsa Prancis abad ke-19, seperti Voltaire. Di samping banyak membaca, juga menerjemahkan, dan selama di Paris sudah diterjemahkannya sebanyak 12 buku tentang ilmu teknik, geografis, ilmu kemiliteran, sejarah. Dengan kemampuan tersebut, ia membaca dan mempelajari buku-buku sejarah, filsafat Yunani, ilmu hitung, logika, dan bahkan pemikiran para pemikir bangsa Prancis abad ke-19. Di samping banyak membaca, ia juga menerjemahkan, dan selama di Paris sudah diterjemahkannya sebanyak 12 buku tentang ilmu teknik, geografis, ilmu kemiliteran, sejarah dunia kuno, sejarah abad pertengahan dan raja-raja Prancis, dan sebuah buku tentang para filosof Yunani. Al-Tahtawi, selain sebagai seorang penerjemah, ia juga membuahkan beberapa karya, diantaranya yang pertama, Taqlis al-Ibris fi Akbar Baris. Melalui kitab ini, ia menyampaikan kepada masyarakat Mesir bagaimana kehidupan demokrasi yang ada di masyarakat Prancis, khususnya kota Paris, sebagai bahan banding bagi kehidupan Mesir yang otoriter. Ia berupaya menyadarkan masyarakat Mesir bahwa dengan kehidupan yang demokratis, walaupun bukan Muslim, masyarakat Paris dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pengetahuan, keterampilan, serta sikap hidup yang mereka miliki. Yang kedua, Manahij al-Adab. Buku ini memuat ide-ide pembaharuannya dalam bidang perekonomian. Buku ini disusunnya dengan tujuan untuk mendorong masyarakat Mesir untuk menumbuh kembangkan perekonomian yang didasarkan atas fungsi peranan agama. Yang ketiga, Al-Mursyid Al-Amin Lil Banat wa Al-Banin. Dalam buku ini, At-Tahtawi memberikan tuntunan dalam hal memberikan pendidikan bagi anak.